Oke, sekarang kita bersama Mas Fahrul. Mas Fahrul ini adalah seorang engineering yang bekerja di Hamamatsu. Sudah sekitar 2 tahunan beliau di sini. Nanti kita akan membahas tentang seputar engineering bersama Mas Fahrul. Ya, di sini ada Mas Fahrul. Mas Fahrul, bagaimana kabarnya? Oke, baik-baik saja. Iya. Ini kan Mas Fahrul engineering nih. Nah, ini mungkin pemirsa yang nonton penasaran dengan jalur engineering, khususnya yang ingin ke Jepang. Ya, mungkin ada yang bilang kalau engineering itu tidak gampang atau mungkin prosesnya atau sulit. Mungkin Mas Fahrul nanti bisa menjelaskan tentang engineering, mulai dari tahapan sampai ke Jepang. Ya, mungkin sampai biayanya nanti sampean menjelaskan juga ya. Ya. Siap. Mulai dari perkenalan diri dulu, Mas. Perkenalkan nama, terus asalnya dari mana? Ya, nama saya Fahrul, saya dari Tasikmalaya. Tasikmalaya. Ya. Tasikmalaya itu terkenal dengan apa, Mas? Terkenalnya dengan payung cantik. Payung cantik. Ya, khas Tasikmalaya itu. Itu payungnya jadi oleh-oleh atau souvenir atau gimana? Ya, biasanya yang dari luar kota itu beli gitu buat oleh Oh, cenderamata. Cenderamata. Ya. Oh iya. Tapi sebelumnya Mas Fahrul ini jurusan apa, Mas? Saya jurusan Teknik Elektro. Teknik Elektro. S1. S1 di salah satu universitas Ya, di Depok. di Depok. Oh iya. Kampusnya apa? Gunadarma. Udah Gunadarma. Untuk proses ke Jepang, Mas, tahapannya itu apa saja yang Mas Fahrul jalani, dan untuk sampai ke Jepang tuh waktunya itu berapa lama? Ya. Mulai dari tahap pertama dulu apa? Itu pertama saya itu daftar ke LPK dulu. Daftar ke LPK terus saya belajar. Ya, belajar itu sekitar 2 bulan. 2 bulan untuk Bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Nah. Itu hiragana, katakana ya? Ya, hiragana katakanlah semuanya, kanji juga ada kanji. Yang dipakai buku apa? Yang dipakai itu Minano Nihongo. Minano Nihongo. Ya. Ya. Pakai buku itu terus bulannya. setelah 2 bulan wawancara. Ya. Habis selesai wawancara itu kan ada tuh apa namanya, lulus atau enggaknya gitu di pengumuman itu. Pengumuman. Ya, saat diumumkan lulus. Ya. Ya, lalu ada tahap selanjutnya itu ya pembayaran itu. Pembayaran. Ya, apa ya? Tapi prosesnya tuh panjang ya. Sampai ke Jepang tuh berapa lama? Sampai ke Jepang itu sekitar nunggu 6 bulanan. 6 bulan. Ya, setengah tahun. Setengah tahun ya. Sekarang kalau dulu ya, sebelum corona itu termasuk cepet ya, kalau ke Jepang. Kalau IM yang khususnya yang kayak aku kan IM Jepang sangat lama, mungkin butuh 1 tahun sampai 1 tahun lebih kalau lancar. Masalah belajar bahasa, ada nggak kesulitan ketika awal masuk LPK? Kan masnya kan lulusan S1, harus belajar lagi masalah bahasa Jepang yang bukan di bidangnya. Gimana, Mas? Iya tuh, saya juga gak familiar sama Jepang gitu kan ya. Belajar bahasa Jepang dari awal itu, dari huruf-huruf katakana, hiragana dan lain-lain tuh saya gak hafal sama sekali itu. Iya. Butuh waktu berapa hari itu, mungkin berapa minggu baru hafal tuh. Sama itu kotoba ya kata-katanya. Ya, kosakatanya ya. Kata-katanya ya. Sulit menghafalnya. Ya, jadi harus ya bersemangat lah. Semangat ya. Untuk belajar supaya bisa gitu. Soalnya pas ke Jepangnya juga biar gak kesusahan juga kan. Iya. Komunikasi harus bisa gitu. Iya. Kepake ya, Mas, tetap. Iya. Yang di APK itu selama belajar di sana 2 bulan dipakai juga kan? Iya. Di perusahaan. Ini ketika sampai perusahaan, Mas, saman udah proses kan? Iya. Proses sampai perusahaan. Nah, sesuai nggak dengan apa yang saman bayangkan? Sebenarnya pas wawancara udah dikasih tahu ya seperti apa gitu pekerjaan itu. Dijelaskan di waktu wawancara. Wawancaranya pekerjaan seperti ini, ya Anda sanggup atau tidak gitu, misalnya juga gitu. Ya, jadi ya sesuai lah dengan yang dijelaskan itu. Kalau dulu saingannya banyak, Mas, yang masuk situ. Waktu itu sedikit. Jadi ya yang dia minta 2 orang dari ya yang ikut wawancara 3 orang, yang diminta 2 orang. Oh, 2 orang. Dikit sekali. Tapi sebenarnya dari Jepangnya sendiri masih banyak lagi ya terima peluang untuk cari itu loh. Nah, itu katanya masih butuh banyak orang lagi ya. Iya, banyak katanya. Nggak cuma 2 orang tadi. Ya mau ke Jepang lewat engineer itu ada banyak cara ya. Lewat LPK bisa, lewat perusahaan langsung juga bisa, atau ada cara lain juga mungkin. Tapi saman 2 orang tadi. Dari perusahaannya, Mas, ada fasilitas apa, Mas, yang saman dapat? Fasilitas ya lumayan lah, ada
apartemen. Ya, apartemen Iya. dan isinya ya kayak perabotan. Iya. Ya. Boleh bawa motor ya engineering. Ya boleh. Boleh. Yang penting punya SIM-nya gitu. Tapi di Jepang sama Indonesia itu apa? Nggak boleh apa? Bedanya naik motornya itu? Kayaknya hampir sama aja, cuman peraturan di Jepang itu agak beda itu aja. Lebih kibisi atau Ya, lebih ketat ya? lebih ketat di Jepang. Boleh goncengan nggak? Kalau motor yang saya pakai itu nggak boleh, 50 cc soalnya. Oh, 50 cc. Oh, ada yang bisa buat goncengan? Ada ya. Oh, 125 cc ke atas, kayaknya boleh. 25 cc. Oh, ya jarang ada motor sebenarnya, tapi ya untuk masih awal sebaiknya naik motor dulu ya Mas ya. Iya. Kalau udah mau tinggal lama nggak apa-apa naik mobil. Nah, itu. Ya. Ketika Saman kerja di Jepang, sebelumnya itu kan ada training atau enggak? Oh, nggak ada training. Nggak ada training 3 bulan gitu sebelum masuk perusahaan. Ya, nggak ada. Nggak ada. Iya, makanya saya pertama masuk ini langsung ke dia, ya kaget. Kaget ya. Iya. Nggak ada senior lagi. Senior orang Indonesia nggak ada, adanya orang Jepang. Jadi ya kena marah pasti. Kena marah pasti. Kena marah ya. Banyak kesalahan pasti. Oh iya. Jadi Saman harus apa ya, menguatkan diri ya ketika masuk perusahaan. Iya itu. So apa kan nggak ada yang kenal. Jadi supaya bisa bertahan di Jepang tuh harus berjuang sendiri gitu waktu itu ya. Iya, harus berjuang. Ya. Untung waktu itu ada teman juga yang berdua. Jadi ya bisa lah bertahan itu. Iya. Udah ya, perjuangan dari Indonesia kan ke Jepang sulit ya. Iya. Masa di Jepang menyerah kan agak ya. Iya, sayang sekali itu Iya. namanya. Gimana Mas, orang-orang perusahaannya baik-baik atau gimana? Ya orangnya sih Satunya juga. Iya. Macam-macam ya. Macam-macam. Di perusahaan tuh orang-orangnya ada macam-macam, ada yang baik ya, ada yang ada kalau berisik gitu ya, kalau misalnya ngomong keras banget itu ada gitu, ada yang ya baik banget ada gitu. Ya macam-macam lah. Macam-macam ya. Ya kayak di Indonesia lah, ada yang baik, ada yang Iya. banyak ngomong gitu. Iya. Tapi yang di sini kalau di perusahaanku paling tua umur 70 tahun, Mas. Iya. Masih kerja. Wah. Kalau di Saman ada yang tua-tua mungkin? Oh, yang saya paling tua itu 65 kalau misalnya 65 tahun. 65. Iya. Masih di kerja. situ. Hmm. Nah, selama bekerja di sini kan Mas pasti ada susah senangnya kan. Dari susahnya dulu Saman apa di sini? Ya dari susahnya yang itu awal tadi, yang awal ya. Oh, iya. Kaget kan, belum pernah ya, belum ada pengalaman, komunikasi juga saya belum lancar juga, ya udah kena marah. Jadi ya itu akhirnya enaknya itu di Jepang ya negaranya itu aman ya tuh. Aman. Terus ya Iya, pernah kehilangan pernah ya. apa? ya itu salah satu keuntungan tinggal Jepang ya. Saya pernah kehilangan HP ya. Iya. Padahal ya hilangnya saya nggak tahu di mana. Iya. Ya saya datang ke polisi kan ya untuk yang ngelapor kehilangan. Terus ya gak lama kemudian dihubungi HP-nya, ya saya udah dapat lagi gitu HP-nya kembali. Kalau di Indonesia mungkin agak sulit ya kayak gitu. Hilang Ya, HP mungkin udah hilang aja. Udah ikhlaskan saja Iya, gitu. iya. Nah, saya sebelumnya belum pernah kehilangan ya. Cuma ada dari teman-temanku aja yang hilang, terus ceritanya ada yang kembali, ada yang enggak. Kadang-kadang ya kasihan yang enggak kembali. Temanku yang macam-macam lah kehilangannya. Oh iya. Tapi kalau bisa jangan sampai hilang, harus tetap meskipun di Jepang keamanan itu. harus kita jaga ya. Iya, Jangan sampai kita lalai. Jangan. Karena orang jahat itu pasti cari kesempatan di dalam kesempitan. Waspada lah. Jurusannya teknik Mas, Iya. engineering. Tapi ada nggak jurusan selain engineering, jurusan teknik selain jurusan teknik tapi bisa masuk engineering? Bisa. Ada juga yang dari fisika murni katanya. Fisika murni. Iya, bisa juga dapat bisa itu engineering. Tapi ya cara masuknya itu mungkin bukan dari LPK ya. Kalau dari LPK biasanya kebanyakan mintanya dari jurusan teknik. Kalau misalkan ya dari yang lain mungkin ada perusahaannya yang cari karyawan di Indonesia gitu, terus dia daftar langsung gitu. Jadi gak lewat LPK langsung. Ya. Apa ada kayak untung-untungan masuk ke Jepang itu? Kayaknya sih tergantung itu juga sih, tergantung kualitas diri gitu. Oh iya. Tergantung apa namanya ya, berkompetisi juga gitu ya. Ke berkompetisi. Yang Jepang juga kayaknya cari yang terbaik juga kayaknya kayak gitu. Iya. Untuk Saman pengeluarannya berapa Mas? Untuk Perkiraan ya, rata-rata. pengeluaran saya itu ya terdiri dari ya makan gitu ya, makan, transportasi, Iya. terus ya dan ya main-main lah dan sebagainya itu ya habis 50 ribu Untuk ya, bensin itu ya. ya bensin itu ya, Bensin. sekitar itu 50 ribu ya. Ya 50 ribu yen. 50.000 yen atau mungkin atau sekitar Lima. rupiahnya berapa ya?
6 jutaan ya. Ya sekitar gitu. 6,5 juta atau 6 jutaan. Untuk hidup di Jepang segitu biaya hidup. Kalau engineering segitu mungkin wajar ya. Ya tergantung orang sih. Tergantung orangnya. Kalau mungkin Mas Fahrul kan nggak merokok. Ya enggak. Jadi nggak boros segitu. Orang punya istri mungkin beda lagi ya. Ya mungkin harus lipat atau lebih. harus nyambi mungkin ya. Aruba itu cari kerja sampingan lain kalau masih kurang. Nah untuk ini menurutku pertanyaan yang penting Mas. Ini biaya total Saman berapa untuk ke Jepang ini? Untuk daftar LPK bayar saya sekitar, ya saya lupa juga ya, sekitar 3,5 juta. Itu sampai berangkat ya? Ya itu ya dari sampai berangkat aja itu. Sampai bayar buat berangkat ke sininya ya 80 juta. 80 juta. Ya. Tapi beda-beda ya tiap LPK ya, ada yang tentang 30 sampai 80 juta. Tapi Saman waktu itu ada curiga nggak? Kan ada yang berita ada yang nggak sampai berangkat padahal udah bayar gitu. Ada sempat juga curiga ya gitu ya. Ya bayarnya kan mahal juga kan ya, terus ada yang mahal. Saya juga nunggunya agak lama kan, 6 bulan tuh menurut saya itu lama banget deh ya. Tapi untungnya saya ada teman yang udah berangkat ke Jepang dari LPK yang sama. Ada bukti? Iya, ada bukti. Ada yang sudah berangkat lewat LPK ini engineering. Iya. Oh, jadi semakin yakin ya. Nah, jadi hati-hati meskipun ada LPK yang menawarkan ke Jepang dengan biaya sekian, tapi harus diteliti dulu ini bisa memberangkatnya atau enggak. Kasusnya di Indonesia kan kayak gitu. LPK yang abal-abal gitu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh Mas Fahrul. Mungkin kalau ada tambahan mungkin bisa ditambahkan di video berikutnya kalau ada waktu ya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Genki. Stay with me, little bitch. Yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch. No thoughts, no stamp. 2 hoes, 10 toes. New guac, new bands, new whip, new chips, new kicks.